Perbedaan halu, berimajinasi, dan visualisasi dalam teknik spiritual. Dalam dunia spiritual modern, apalagi yang bersentuhan dengan law of attraction atau teknik manifestasi, seringkali orang salah kaprah membedakan antara halu, berimajinasi, dan visualisasi. Padahal ketiganya mirip di permukaan, tapi punya perbedaan mendasar dalam kedalaman, arah, dan efeknya pada hidup kita. Banyak orang gagal mewujudkan apa yang diinginkan karena terjebak dalam halu, bukan visualisasi. Ada juga yang sekedar berimajinasi tanpa arah, sehingga energinya tidak pernah fokus. Supaya lebih jelas, mari kita bedah satu persatu. 1. Halu itu lari dari realita. Halu adalah ketika seseorang membangun dunia hayalan tanpa ada pijakan nyata, lalu terjebak di dalamnya. Contoh, seseorang membayangkan dirinya sudah jadi miliarder, padahal di dunia nyata tidak pernah belajar mengelola uang, tidak bekerja, bahkan malas bertindak. Halu tidak memberi dorongan energi, justru membuat seseorang lari dari tanggung jawab dan kenyataan. Secara spiritual, halu bisa jadi jebakan ego. Kamu merasa sudah tinggi atau berbeda dari yang lain, padahal itu hanya kabut pikiran. Halu menina-bobokkan, bukan membangkitkan. Ciri khas halu, tidak ada aksi nyata, tidak membuat jiwa bertumbuh, hanya jadi hiburan sementara bagi ego. 2. Berimajinasi, melatih kreativitas pikiran. Imajinasi berbeda dengan halu. Imajinasi adalah kemampuan pikiran untuk menciptakan gambaran, skenario, atau ide baru. Ia bisa jadi bahan mentah bagi banyak hal, baik seni, sains, maupun spiritual. Contoh, seorang penulis berimajinasi tentang dunia fantasi, atau seorang ilmuwan berimajinasi tentang teknologi masa depan. Imajinasi tidak harus terhubung langsung dengan kenyataan saat ini, tapi ia membuka pintu ke kemungkinan. Secara spiritual, imajinasi adalah modal awal. Ia membuat pikiran lentur, tidak kaku, sehingga lebih mudah menerima ide-ide baru. Ciri khas imajinasi, ada kesadaran bahwa itu hanya gambaran, berguna untuk melatih kreativitas, bisa diarahkan ke visualisasi jika difokuskan. 3. Visualisasi, imajinasi yang diberi energi dan tujuan. Visualisasi adalah bentuk lebih tinggi dari imajinasi, bukan hanya membayangkan, tapi menghadirkan gambaran seolah-olah nyata dengan rasa, emosi, bahkan keyakinan penuh. Kalau imajinasi hanya sekedar berandai-andai, visualisasi menembus ke dalam sistem bawah sadar. Inilah teknik yang digunakan dalam spiritualitas, meditasi, dan manifestasi. Contoh, ketika kamu ingin punya rumah idaman, kamu tidak hanya membayangkannya, tapi juga merasakan duduk di ruang tamu, mencium aroma kayunya, mendengar suara burung dari halaman. Semua panca indera terlibat. Secara spiritual, visualisasi memperkuat vibrasi. Ia selaras dengan hukum tarik-menarik karena kamu tidak sekedar berpikir, tapi juga menjadi energi yang selaras dengan apa yang kamu inginkan. Ciri khas visualisasi, ada tujuan jelas, dilengkapi dengan rasa dan emosi, menciptakan perubahan vibrasi dalam diri, mendorong tindakan nyata karena kamu merasa sudah selaras. 4. Kunci menggunakan visualisasi dengan benar. Banyak orang gagal karena berhenti di imajinasi atau malah terjebak di halu. Visualisasi yang benar butuh 3 hal. Pertama, kejelasan tujuan. Kamu harus tahu apa yang ingin diwujudkan. Kedua, keterlibatan emosi, yaitu kamu benar-benar merasakan seolah sudah terjadi. Ketiga, konsistensi dan aksi nyata, yakni visualisasi bukan pengganti tindakan, tapi bahan bakar untuk bergerak. 5. Visualisasi sebagai latihan vibrasi sehari-hari. Visualisasi tidak harus sesuatu yang besar seperti punya rumah mewah atau mobil idaman.
Bahkan dalam hal-hal kecil pun bisa dilakukan setiap hari. Misalnya, sebelum tidur kamu memvisualisasikan tubuhmu segar, sehat, penuh energi esok hari. Saat berdoa atau meditasi, kamu memvisualisasikan hatimu lapang, bebas dari beban. Ketika bekerja, kamu memvisualisasikan tugasmu selesai dengan baik, penuh ketenangan. Dengan cara ini, visualisasi bukan hanya untuk mendapatkan sesuatu, tapi juga untuk menjaga vibrasi tetap tinggi dan stabil. Semakin sering kamu melatihnya, semakin cepat bawah sadarmu merespons, dan semakin besar pula energimu menarik hal-hal selaras. 6. Integrasi ketiganya dalam perjalanan spiritual. Kalau dipahami dengan bijak, sebenarnya halu, imajinasi, dan visualisasi bisa jadi bagian dari satu perjalanan. Halu bisa jadi pintu awal. Kadang orang mulai dari halu, tapi itu masih wajar selama tidak berlarut. Itu seperti anak kecil yang sedang bermimpi jadi pahlawan. Imajinasi datang setelahnya, ketika kamu sudah sadar bahwa itu hanya gambaran, tapi berguna untuk melatih pikiranmu. Visualisasi adalah puncaknya, ketika kamu mengarahkan gambaran itu dengan tujuan jelas dan menyatu dengan vibrasi energi dalam dirimu. Jadi, jangan terlalu keras pada diri sendiri kalau pernah terjebak halu. Anggap saja itu bagian dari perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam. Yang penting adalah naik level, dari halu ke imajinasi lalu ke visualisasi. Dalam spiritualitas, kemampuan pikiran menciptakan gambaran adalah kunci. Tapi ada perbedaan besar antara halu, imajinasi, dan visualisasi. Halu membuatmu lari dari kenyataan, imajinasi membuka pintu kreativitas, sedangkan visualisasi menghubungkan energi batin dengan realita. Kamu tidak bisa berharap hasil nyata kalau berhenti di halu. Kamu juga tidak bisa hanya puas dengan imajinasi. Yang dibutuhkan adalah visualisasi yang penuh rasa, emosi, dan selaras dengan tindakan nyata. Hidup spiritual sejati bukan kabur dari dunia, melainkan membawa energi batin yang tinggi untuk membentuk dunia dengan kesadaran baru. Jadi, mulailah melatih visualisasi setiap hari. Gunakan imajinasi sebagai alat dan jangan biarkan halu mengikatmu. Dengan begitu, vibrasimu akan naik, kesadaranmu jernih, dan jalan spiritualmu semakin terang. Jangan lupa subscribe channel ini, biar hidup lo semakin berlimpah dan berkesadaran. Salam cinta dan bahagia selalu.